Iya. Mahar. Ya. Ketika si ikhwah ini mampunya sekitar 30 juta misalnya Ustaz. Itu ikhwanya siapa? Antum atau ikhwah lain? Ya. Hah? Ini juga Ikhwan. karena prihatin sama saudara. Oh, gitu. Iya. Ya, silakan. Sedangkan si Ahwat ini minta sekitar di atasnya lah. Ya. Ah, ketika mendengar mungkin nasihat Ustaz, mungkin apakah masuk di kategori hadis tadi itu Ustaz, memberi kemudahan kepada sesama umat Islam. Oh iya, ini dari orang tua sang gadis ya. Iya. Orang tua gadis memudahkan kasih turun uang Iya, panai. gitu, Oh gitu. Ustaz. Iya. Karena ikhwah itu semampunya segitu, insyaallah. Iya. Iya sudah. Ya gini. Afat jazakallah khairan. Pantas heran. Nah ini masalah juga di wilayah kita ya. Kita di Sulawesi secara umum itu ada namanya uang panai. Ya mungkin bagi teman-teman yang mungkin sempat dengar ya, yang ada di Jawa atau mungkin ada di tempat lain yang mungkin ini istilah baru bagi mereka. Ya, jadi istilah baru. Jadi ini uang panai artinya uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Biasanya uang itu digunakan untuk acara pernikahan. Cuma jumlahnya wow juga gitu. Jumlahnya berapa sampai 50 juta, ada mungkin sampai 100 juta gitu tinggi. Ada juga yang sampai cuma 5 juta. Ya kan? Ada. Nggak tahu sampai sekarang ada nggak? Susah ya? Susah. Tapi ada kan? Ada dan bisa. Ya. Tergantung bagaimana dia dapat mertua. Ya untung-untungan juga sih. Makanya banyak berdoa supaya mertuanya itu ngerti. Ya. Orang tua kaya, anak satu-satu, sudah tua orang tuanya, mertuanya. Masya Allah. Calon ahli waris. Nah, jadi ketika seorang ayah didatangi oleh calon mertuanya, calon menantunya, seorang laki-laki. Nabi SAW sebutkan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Illa takun fitnatan aridatan fid dunya." Ya. Jadi Nabi mengatakan, apabila datang kepada kamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan laki-laki itu dengan putrimu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Jadi ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua adalah bukan melihat di uang panainya. Bukan melihat dari berapa mahar yang diberikan, berapa uang panai yang dinaikkan. Tapi melihat kepada akhlak dan agama orang yang datang kepadanya. Karena betapa banyak seorang wanita hidup ya seperti burung yang tinggal di sangkar emas. Seakan-akan dia tinggal di dalam kemewahan, tapi hatinya terpenjara dan dia tidak bisa apa-apa. Karena suaminya tidak memiliki akhlak yang baik dan agama yang baik. Apakah wanita ingin seperti itu? Ya kan? Baik. Oleh karena itu, hendaklah seorang wanita berjuang juga. Jadi bukan cuma dari pihak laki-laki, seorang calon suami, seorang calon suami yang ingin melamar seorang wanita yang berjuang habis-habisan, ya, bekerja siang dan malam demi uang panai. Ya, pokoknya pekerja gelap dia. Keluar pada waktu gelap masih subuh, pulang di waktu malam sudah gelap juga. Demi uang panai. Ya, kemudian sang wanita yang mau dilamar dan padahal dia sudah ridho juga dengan calon yang akan melamar dia kemudian tidak berusaha. Dia santai-santai. Harusnya seorang wanita juga berusaha. Bagaimana dia membujuk orang tuanya, menjelaskan kepada kedua orang tuanya karena dia yang enak untuk komunikasinya, melobi supaya uang panai itu diturunkan. Dan supaya orang tuanya bisa mendengar jeritan hati seorang anak muda yang sudah mau menikah, tapi uang panainya terlalu tinggi. Ya. Dan ini bahaya. Kenapa bahaya? Itu tadi Nabi sebutkan, terjadi fitnah di muka bumi. Kalau orang tidak melihat lagi akhlak dan agama seseorang. Jadi orang dilihat, agama itu mahal. Dan akhlak itu luar biasa mahalnya. Orang mau memperbaiki akhlak itu sulit sekali. Orang sudah bagus akhlaknya itu sebuah nilai yang sangat mahal sekali, sangat berharga sekali. Untuk apa punya menantu yang kaya raya tapi tidak punya akhlak? Ya, dan tidak ada masalah seorang yang punya menantu yang bagus akhlaknya, bagus agamanya walaupun dia tidak kaya raya. Karena bahagia itu di hati, bukan di harta. Tapi saya bukan orang tua kalian. Ala kulihal, ya seperti itulah yang harusnya dilakukan orang tua. Makanya anak muda pertama, tawakal kepada Allah. Ya. Yang kedua,
jangan berpatokan kepada satu orang wanita. Ya, karena semua bintang di langit bercahaya, bukan cuma satu. Artinya kalau misalnya Anda mengejar satu bintang tidak berhasil, kejar bintang yang lain. Karena semua bercahaya. Dan semua punya cahaya yang berbeda dengan keindahan yang masing-masing. Bintang ini cahayanya begini, keindahannya begini. Bintang ini cahaya begini, keindahannya begini. Kedua ya, jangan kejar satu orang wanita. Kalau nggak berhasil, dan Anda sudah berusaha, dan sang wanita juga sudah berusaha, orang tua yang menentukan, nggak berhasil, dan Anda nggak bisa, jangan dipaksakan. Jangan sampai berhutang, seperti yang kita sebutkan tadi. Berhutang 100 juta, nanti Masya Allah. Kasihan, istri kita dikasih peninggalan hutang nanti jadinya, anak-anak kita gitu. Jadi, apa istilahnya ya, nikah hutang ya. Taib. Kemudian yang ketiga, berusaha. Jangan putus asa. Karena cinta kadang harus diperjuangkan. Iya kan? Iya. Taib. Laut ku seberangi, gunung pun kudaki. Untuk mengejar sebuah cinta. Cinta harus diperjuangkan. Jadi dia seorang laki-laki ketika melihat ada seorang wanita yang solehah, bagus akhlaknya, bagus agamanya, karena Nabi menganjurkan orang bagus agamanya, maka perjuangkan. Jangan baru satu langkah mundur. Jangan. Usahakan sampai langkah yang terakhir. Kalau sudah tidak berhasil, baru mundur. Kadang seorang laki-laki baru digertak sama orang tuanya gitu, sudah mundur. Dia lobby teruslah bagaimana. Dia tunjukkan bahwa dia ada yang dia banggakan, walaupun dia tidak punya harta, ada yang dia banggakan. Ada sesuatu yang orang tuanya bisa suka kepadanya. Tunjukkan. Cari-cari misalnya calon mertuanya sukanya apa gitu kan. Ya, dibawakan makanan ke atau pas datang ke situ dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu hati manusia akan luluh. Karena hati manusia itu tidak sekeras batu. Dia pasti bisa meleleh. Melihat calon menantunya ya, yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana dia menyampaikan kepada perempuan yang hendak dia lamar untuk punya usaha di dalam memberikan pengertian kepada kedua orang tuanya. Ya semoga kita berharap orang-orang tua kita bisa memahami kondisi di mana pernikahan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ya, baik. Karena itu tadi. Iya, biasanya seperti itu ya. Ketika ada orang datang, pertama ditanya, berapa uangmu? Apa kerjamu? Siapa orang tuamu? Kau keturunan apa? Jadi gitu. Jadi pertama datang ya siapa Anda? Tapi kalau sudah banyak orang datang ditolak, anak putrinya sudah berumur, akhirnya bukan siapa Anda, siapa saja. Iya kan? Kan kasihan putrinya jadinya. Ya, harusnya dia dapat yang terbaik, cuma karena orang tuanya ketat dalam masalah itu, akhirnya siapa saja. Nah, menikahlah sama orang-orang awam, tidak paham agama, orang-orang tidak sholat, Masya Allah. Seorang putrinya adalah seorang wanita yang solehah, hafal Quran lagi misalnya, mengerti tentang agama. Kasihan, seorang wanita harus jatuh ke pangkuan seorang laki-laki yang tidak paham agama. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah memudahkan semuanya dan mendengarkan curhatan antum pada malam hari ini, ya, sehingga uang panai bisa turun ya, insya Allah. Baik.